What's up everyone, welcome back lagi sama kita. Happy weekend. Happy weekend. Happy Sunday. Tapi kita hari ini nggak makan bakmi. Jadi Please, nggak bakmi jangan. Kok kamu Anda masih trauma gitu ya? Padahal setiap kali dia ngomong gitu. Sunday bakmi day itu kayak. Ya, ini kita ada di Ruko Goldfinch. Kali ini kita mau sebenarnya bukan sarapan, tapi Brunch. lebih tepatnya brunch. Cuman dia bukanya dari jam 7 pagi. Iya, jadi Dan- kalian kalau abis bawa sepeda tuh mau nongkrong sini tuh bisa banget. Iya, terus dia kayaknya dibilangnya tradisional Singkawang. Iya, Singkawang. Gue udah tanya ke teman gue yang satu di Pontianak, satu di Singkawang. Cuman yang di Singkawang belum balas, yang di Pontianak udah balas. Jadi ini kita tepatnya brunch saja bilangnya. Nah ini restorannya dia HK Kopi Tiam Singkawang. Mending diomong sekarang karena Rogi gue lupa ngomong. Penasaran kayak apa makanannya? Tonton aja kita lagi di Passion. This is Weekend Food. Ya, ini kita udah masuk, udah pesan, udah datang juga makanan ya. Enak-enak banget sih. Kita udah cheat, udah makan tadi, udah nyobain. Kita pesen pisang goreng sari, pisang goreng tikaya. Si Jess pesen Damian, terus gua pesen bubur babi spesial. That's it. Ini dia nih jamnya, dia kayak bakmi ya, dia bakmi babi gitu. Tapi kecil banget, ininya Iya. halus banget gitu. Mie keriting. Iya, jadi ada kuahnya. Dia pakai tok chashu, ada fish cake-nya, terus ada kerupuk kulit babi, sama babi cincang ya kayaknya ya. Wait. Iya. Kuahnya enak banget, kayak suting terus kayak asin, enak banget sih. Dan emang bakmi nggak tahu ya Singkawang atau emang Pontianak tuh emang harus ada kayak ikan-ikanannya gini loh. Fish cake, Iya emang harus. pempek, Ada pangsit rebus juga nih, pangsit. Oh iya, ada pangsit. nyempil diumpetin. Ya. Bonus. Cobain ya sebelum kasih bumbu. Ini sih enak banget sih, parah sih. Aku mau ngasih kamu cobain. Ya makan dulu aja santai. Kamu nunggu aku bilang, kayaknya gue nambah ya. Enggak. Nambah sih. Tadi udah cobain jamnya. Sekarang pesen. Nah, pisang. Pisang goreng. Pisang gorengnya tuh dalamnya juga warnanya golden gitu loh. Tuh, kelihatan nggak? Ya ada goldennya gitu warnanya. Ya. Jadi emang pisangnya tuh manis gitu. Ya, pisang Dan manis. si kayaknya juga enak banget sih. Parah. Apa itu maksudnya? Enak parah. Kayaknya ini the best. Terus kayaknya the best banget. Terus pisang gorengnya tuh kayak nggak manis banget, tapi kayak manisnya cukup gitu loh. Kayak nggak berlebihan, jadi pas dipaduin tuh kayak pecah banget di mulut. Pecah. Kopinya dong, kopinya. Kalian. Jadi tadi kan gue udah bilang ke Leo nih, kita kalau ke kakak kopi tiap wajib banget nyobain kopinya. Iya. Bahkan sebelum pesen gue nanya, ini kopinya kopi Singkawang bukan? Iya, kopi Singkawang. Oke, gue pesen, gue bilang. Sebenarnya kayak selebes sih menurut gue. Cobain dah. Kau juga cobain deh. Cheers dong. Oke. Berasa banget kopi hitam, terus ini kayaknya nggak pakai SKM, pakai creamer doang. Jadi kalau tahu kopi jadul kayak macam Celebes, kayak macam kopi Taki ya, yang di Pancoran itu mirip kayak gini. Cuman kopinya itu kalau kopi Singkawang agak sedikit beda ya. Ini kayak agak sedikit asem tapi not too much gitu loh asemnya loh. Sebenarnya lebih mirip ke arah kopi Taki sih daripada Celebes. Lebih kuat soalnya. Iya. Tapi kayak kalau kopi Taki kayaknya nggak terlalu asem kayak gini. Iya, gitu. robusta. Mantap.
Oke, sekarang gantian gua pesan bubur spesial komplit. Apa sih tadi, bener ya? Iya, bubur spesial komplit. Jadi dia ada bubur babi komplit tanpa bubur babi spesial gitu. Jadi itu cuma babinya aja. Cuman itu tuh dia udah pakai kerupuk babi. Jadi kalau mau kalian yang cari yang pakai kerupuk babi itu dari yang bubur babi komplit sama bubur spesial komplit. Ya itulah. Nah ini tadi kayak yang di putet sebelumnya dia ada telurnya, udah gue pecahin. Ada udangnya ya? Iya, dia ada campuran pork sama udang, sama kayaknya udang doang, bukan ikan. Terus dia model buburnya bukan bubur yang kayak biasa kita tahu ya. Biasanya kan bubur itu kan dia benar-benar lembek. Kalau ini tuh dia masih ada bentuk nasinya. Ya kan? Ini udah cooling down sih. Ya, kita coba dulu ya. Sama kayak kuah yang ini kayaknya, shooting, terus udangnya muscular banget, daging babinya juga berasa banget, gurihnya. Kuahnya sebenarnya agak light, cuman kita bisa ngerasain kayak ada rasa-rasa seafood broth gitu. Terus telurnya dengan creamy sama bikin sedikit rich jadi. Coba ngomong lagi yang tadi. Ngomong lagi. Kalau kecap asin udah nggak bisa, udah dikalahkan sama apa tadi? Oh iya, jadi lidahnya Leo tuh udah berubah. Kecap asin dikalahkan oleh tongcai sekarang. Terus cuka dikalahkan oleh jeruk songkit. Ya, jadi gue cukup agree sama dia. Tapi kalau bubur kayaknya gue mau tetap pakai kecap asin, nggak pakai tongcai. Cuman gue tetap agree untuk asamnya gue nggak pakai cuka, tapi gue pakai jeruk songkit. Enak banget jadinya. Dia gadoin tongcai guys tuh. Ya, kan makan kita diliatin. Dimakan lah. Habis. Nah, tadi gue baru move ke sini. Pisang goreng si kayanya. Ini baru ambil segini doang. Dan wow, ini sih enak banget. Creamy, manis. Terus bener yang Jess bilang nggak terlalu manis. Nggak terlalu manis nih. Ini gue coba tanpa si kayanya. Kuahnya crunchy, dalamnya tuh gooey sweet, manis pisang gitu, jadi wow. Sama si srikayanya sih emang nambah rasa manis ya, jadi mungkin kalau kalian yang suka manis ini oke banget sih. Good dessert sih. Satu lagi. Somehow habis makan pisang sama kayak ini, terus minum si kopi, itu tuh kayak jadi lebih enak gitu loh kopinya loh. Ya. Mungkin karena kopinya agak pahit kan. Jadi kayak pas habis makan manis minum kopi kayak enak banget sih. Enak banget. Oke. Mau bye-bye ke ini nggak kamera? Bye-bye. Ya ini brand sukses. Sukses banget. Bukan di Sofitel, bukan di Mulia, bukan di Shangri-La. Tapi di Aka Coffee Town. Ya ini apa namanya, gue sedikit riset sedikit tadi ke teman-teman gue kan yang gue bilang ada yang dari Pontianak sama ada yang emang orang Singkawang. Nah, yang di Pontianak itu bilang kalau orang Pontianak itu kalau misalnya breakfast itu tuh dia berat. Ini kita sebenarnya nggak terlalu ke arah breakfast ya, karena kan udah jam 10, setengah 11 juga kita di sini kan. Nah, itu ternyata turns out memang menunya ternyata memang berat. Kayak buburnya itu bukan model kanji yang bubur biasa kita makan, bubur ayam, tapi dia lebih ke arah supi.
lebih kayak sup gitu, ada sup. Jadi nasinya masih berbentuk nasi gitu kira. Jadi tuh si papa gue kan orang Pontianak kan, dia tuh emang sering masak bubur dan setiap kali dia masak bubur emang seperti itu. Gue pikir kayak bapak gue yang aneh sebenarnya bubur Pontianak atau Singkawang seperti itu ya. Jadi kalau buburnya si Indonesia tuh kan lebih padat. Isinya tuh kayak ngumpul semua. Kalau kita tuh yang Kalimantan tuh lebih kayak banyak kuahnya, bentuknya masih nasi kayak gitu. Makanya cocok banget buat dimakan pas lagi kurang enak badan. Oh iya ya, itu kan? bener-bener ngebantu karena panas kan. Jadi kayak ngebantu keringetan, dan dipercaya tuh kalau sakit keringetan ya nyembuhin penyakitnya. Atau ya enak cold rainy day. Wah, itu itu enak banget sih, enak banget sih. Terus teman gue yang dari Singkawang akhirnya balas. Udah bangun? Bukan udah bangun, dia dari gereja. Oh, sorry. Ya jadi ternyata memang ada kemiripan dari Pontianak sama Singkawang karena kan masih sama-sama Kalimantan Barat ya. Iya, nah, deket juga sih. Gak deket juga 8 jam. Iya, gue maksudnya kayak 8 jam jalan darat. Bersebelahan. Ya kayak Tasik, deketnya ke Tasikmalaya sama Jakarta lah. Kalau ternyata tuh orang Singkawang itu memang lebih ke arah kalau kayak kopitiam ya, itu dia ada roti sebenarnya. Nah, rotinya mungkin kayak roti yang pisang goreng ini, roti serikaya. Cuman tadi nggak ada ya di menu ya? Kayaknya tadi nggak ada sih. Ya kita nggak perhatiin sih, kayaknya nggak ada. Dia lebih ke arah makanan berat. Jadi makanya tadi aku mikir wah ini akan jadi konten breakfast, ternyata tidak. Ini brunch maksudnya. Karena ada mie goreng, ada kue tiaw goreng, ada terus ada coipan, ada buburnya jujur, pun filling. Jujur gue kan nggak tahu ya makanan Singkawang seperti apa karena base gue kan Pontianak, tapi kayak ini semua masuk banget ke lidah Pontianak gue gitu, masuk banget gitu. Jadi kayak enak banget. Tapi memang kata teman gue yang di Pontianak itu memang breakfastnya orang Pontianak itu heavy. Bakmi, nasi kuning, terus iya bener, gue apalagi ya? Nasi kuning sarapannya. Iya, bahkan bubur aja tuh yang kayak gua tadi, bukan konji. Kalau konji kan lebih ringan ya dimakannya, tuh lebih nggak kita ngunyah tuh nggak gitu ya, bisa ditelan doang gitu. Tapi ini tuh memang apa namanya ya nasi gitu modelnya. Mereka tuh lebih banyak ke seafood, ikan, kepiting, bakmi kepiting tuh banyak banget di sana. Pokoknya yang lebih ke seafood-seafoodan deh. Iya, dan babinya tadi cuman kayak daging babi cincang aja sih. Nah, terus kayak yang kamu kan jamian itu kan dia pakai cashew. Sama tadi apa harus ada bakso ikannya ya? Iya, itu kayak fish cake gitu ya. Nah itu, pokoknya kalau Pontianak atau nasi Singkawang namanya bakmi itu harus ada yang ikan-ikanannya gitu. Nah itu salah satunya. Bakso ikan biasanya kan. Nah, terus tadi pisang gorengnya juga ini highlights ya. Sebenarnya gue penasaran dengan dastorinya, cuman udah ternyata pisang bakmi sama pisang tuh udah kenyang banget sih. Jadi pisang gorengnya, kenapa gue bilang enak? Jadi pas dimakan di pinggirnya dia, yang gue bilang gooey sweetness-nya si pisangnya tuh berasa. Semakin ke tengah dia semakin kayak ubi rasanya. Iya betul. Kayak ubi manis yang manis gitu, tapi nggak overly sweet. Itu enak jadinya. Jadi cocok banget diminum sama kopinya. Cuman memang highlightnya tadi kopinya karena kita masih es, jadi a bit watery. Karena esnya kan cair lama-lama. Tapi so far buat rasa dan aromanya oke lah, enak. Mungkin harus coba yang hot sih. Harus coba yang hot, cuman karena ini lagi humid banget. Nggak hot day, tapi humid aja, jadi males daripada gua keringetan ntar pulang-pulang. Karena kita masih mau berangkat kemana-mana lagi nih, ntar keringetan kan kayak, wah ngapain nih orang gitu kan, habis ngebajak sawah. Bajak sawah. Oke, jadi itu dia taste wrap dari HK Kopitiam asli Singkawang. Kita seneng banget sih, kayak setiap tempat yang membawa good food itu tuh selalu menyenangkan banget buat kita ya. Dan ini salah satunya. Apalagi ini mendekati, gue belum berani bilang ini tradisional karena gue nggak tahu. Cuman ini buat gue ini udah cukup mendekati ke tradisional. Suasananya, dan ini lagu-lagu tradisional China semua. Suasananya tuh bener-bener kayak, mungkin kalau misalnya tempatnya lebih gede, gue rasa ini bisa kayak kedai kopi Purnama. Kedai kopi Purnama Bandung. Cuman ini stylenya Pontianak, Kalimantan Barat, Singkawang tepatnya. Jadi ini kalau lebih gede lagi pasti kayak kedai kopi Purnama. Buat kalian yang punya rekomendasi tempat yang kayaknya khas Pontianak atau khas Singkawang atau khas Kalimantan Barat banget, boleh sih komen di mana, kasih rekomendasi buat kita. Jadi itu dia review kita di HK Kopitiam, Ruko Goldfinch. Tepatnya Ruko Goldfinch di mana dia di dekat seberang Indomaret. Indomaretnya juga ada 2 lagi di sini, ya kan? Dekat. Cari di Google atau nanti kita tulis di bawah
barbershop. Oke, itu dia, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak di-upload video-video lain tentang weekend foto staycation, dan jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Oke, Katalog Unique Production, sign out. Thanks for watching. Ya, tambahan. Shout out to all crew, friendly banget semuanya, terus cepat tanggap. Jadi thank you banget, good banget. Terus tadi mau nambah apa? Oh iya, jadi tuh gue pikir tempelan dinding yang kalender itu tuh ya udah tempelan doang. Ternyata ada maknanya. 168 sama yang dikasih tuh 7 gitu kan. Kalau 168 sih nggak tahu ya. Kalau setahu gue tuh kayak artinya tuh kayak jaya, makmur, kayak pokoknya usahanya tuh lancar gitu deh, gitu kan, banyak rezeki kayak gitu. Terus kalau 7 tuh kayak nggak tahu ya, 7 tuh angka hoki atau hoki. Mungkin hoki sih. Lucky number 7. Yang gue tahu itu doang. Nah, kali ini gue nggak masuk ke time lapse, soalnya lagi jelek, lagi nggak makeup.